إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Shadaqallahu azim wa shadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin, sidang salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ada kata yang terindah di siang hari ini, Sayyidul Ayam, di hari yang sangat baik ini, hari Jumat. Selain senantiasa memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Rahman dan Rahim, yang Maha Pengasih tak pilih kasih, yang Maha Penyayang tak terbilang, yang telah menciptakan langit bumi dengan segala isinya dan menjadikan manusia sebagai makhluk yang sebaik-baik bentuk.
Salawat dan salam karupa semoga senantiasa tercurah selalu kepada baginda yang mulia, qudwah hasanah kita, Rasulullah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, teladan umat sepanjang masa yang telah mengantarkan kita minal zulumati ila nur, dari zaman kegelapan menuju zaman hidayah iman dan Islam. Dan semoga salawat sampai kepada para keluarganya, para sahabatnya, Abu Bakar As-Siddiq yang telah setia menemani dakwah beliau, dan juga sahabat Umar bin Khattab Al-Faruq, di mana pada masa kekhalifannya wilayah Islam begitu meluas, Madinah sebagai pusat pemerintahannya, dan juga tersebar hampir sepertiga dunia Islam dalam genggaman dan pangkuan Islam. Dan juga sahabat Utsman bin Affan Dzunurain wal Hijratain, yang memiliki dua cahaya dan dua kali hijrah ke Habsyi dan ke Madinah. Dan pada masa kekhalifannya, yaitu di mana Mushaf Utsmani menjadikan kita mudah dalam membaca ayat-ayat suci Al-Quran. Dan juga sahabat Ali bin Abi Thalib karamallahu wajhah, di mana pada masa kekhalifahannya beliau itu tegas untuk menempatkan sahabatnya dalam bidangnya secara profesional, dan juga kemajuan dalam ilmu bahasa dan tata baca kitab suci Al-Quran. Dan semoga salawat sampai kepada kita semua yang merindukan syafaat beliau, pertolongan Rasulullah Nabi Muhammad SAW di yaumil akhir kelak, amin ya rabbal alamin. Saudaraku yang budiman, yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sidang salat Jumat yang berbahagia, Al-Fakir, Khotib, Tabusan yang mengingatkan untuk senantiasa meningkatkan kualitas keimanan kita, ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sesungguhnya keimanan dan ketakwaan adalah bekal yang terbaik ketika kita kelak akan menemui Allah Subhanahu wa taala. Dan juga doa kita haturkan kepada saudara kita yang berhalangan tidak dapat melaksanakan sholat Jumat pada hari ini karena ujian dan cobaan rasa sakit yang diderita. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengangkat dan menyembuhkan rasa sakitnya sehingga bisa berkumpul bersama kita untuk senantiasa ruku sujud ke hadapan Allah Subhanahu wa taala, amin ya rabbal alamin. Saudaraku yang beriman, yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sidang salat Jumat yang berbahagia. Tanpa terasa waktu terus berlalu. Detik berganti dengan menit, menit berganti dengan jam, jam berganti dengan hari, hari berganti dengan minggu, dan minggu berganti dengan bulan, bulan berganti dengan tahun. Tidak terasa kita sudah berada di penghujung tahun 2024 Masehi. Dan insya Allah, kalau Allah mengizinkan umur kita diberikan kesempatan, umur panjang, sehat walafiat, kita akan memasuki tahun 2025 Masehi, insya Allah. Sebagai seorang Muslim, maka dijadikan suatu hikmah yang sangat besar, itibar dan juga pelajaran hikmah, di mana Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita waktu dan kesempatan, panjang umur, sehat walafiat, rizki yang lapang, dan anak-anak yang soleh dan solehah. Suatu anugerah yang tak terhingga yang Allah berikan kepada kita semua. Oleh karena itu, salah satu hikmahnya adalah Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kesempatan buat kita untuk fastabiqul khairat, untuk berlomba dalam kebaikan, untuk memperbanyak amal ibadah, memperbanyak amal soleh, untuk senantiasa dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon hidayah dan petunjuk agar kiranya kita dapat selamat dan bahagia di dunia wal akhirah. Allah Subhanahu wa taala memberikan hikmah kepada kita sebagai seorang muslim, terlebih-lebih orang yang beriman, untuk menjadikan waktu yang lalu adalah sebagai media evaluasi, introspeksi diri dan muhasabah, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dalam kitab suci Al-Quran, yaitu Al-Quran surat Al-Hasan ayat 18.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok, yaitu hari akhirat. Dan bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kita kerjakan. Ayat yang mulia ini mempunyai hikmah yang besar dalam kehidupan kita. Paling tidak dapat kita petik yang pertama, yaitu ayat ini khusus ditujukan kepada orang-orang yang beriman. Insya Allah kita berada di dalamnya. Dan juga pesan dari Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu taqullah. Wahai orang-orang yang beriman, hendaklah kita untuk meningkatkan kualitas keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ketakwaan dan keimanan merupakan modal yang terbaik dan bekal yang utama ketika kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Maka zawadu fa inna khairaz zadi taqwa. Berbekallah, dan sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah takwa, keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 197. Kemudian hikmah yang kedua, yaitu kita hendaknya senantiasa memperhatikan introspeksi diri, mengevaluasi diri, bermuhasabah untuk hari esok, yaitu akhirat. Sebagai muslim yang beriman, hendaklah kita persiapan dan juga mengadakan perbaikan kualitas keimanan kita, ibadah kita, kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena berjalannya waktu sangat cepat, dan rasanya baru kemarin kita berada di tahun 2024, sekarang sudah menjelang tahun 2025. 1 tahun sudah hampir berlalu. Artinya usia kita, umur kita berkurang 1 tahun. Sementara kita tidak tahu dan menjadi rahasia Allah Subhanahu wa taala terhadap waktu yang Allah berikan di alam dunia ini. Mumpung masih kita diberikan kesempatan, mumpung masih kita berikan waktu yang longgar, mumpung badan ini sehat walafiat, mumpung kaki ini bisa melangkah, mata bisa melihat, telinga bisa mendengar, dan juga tangan bisa memegang. Oleh karena itu, waktu yang diberikan Allah ini, sisa-sisa ini, kita bermohon, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga hari-hari waktu yang kita lewati nanti benar-benar hari yang penuh dengan kebaikan, keberkahan, ketaatan, dan juga kedekatan dengan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan pula dalam kitab suci Al-Qur'an yang tentu surat ini sudah hafal untuk kita semua, bahkan anak-anak kita semua pun sudah hafal, yaitu surat Al-Asr ayat 1 sampai 3. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus sholihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Demi masa, demi waktu, sesungguhnya manusia benar-benar dalam kerugian. Illa alladziina aamanu, kecuali orang-orang yang beriman, wa amilus sholihat, dan mengerjakan amal soleh. Kemudian saling menasehati supaya mentaati dalam kebenaran, dan saling menasehati supaya mentaati dalam kesabaran. Ayat ini sangat singkat dan padat, tapi mengandung hikmah yang luar biasa. Begitu pentingnya waktu, masa dalam kehidupan kita, sampai Allah bersumpah wal 'asr, demi masa, demi waktu. Oleh karena itu, waktu yang sangat berharga ini
merupakan modal kita dalam mengarungi kehidupan di dunia ini, dan waktu adalah bekal kita untuk dapat mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, meningkatkan amal ibadah kita, meningkatkan amal soleh kita sebagai bekal kepulangan kita ke alam akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Al-Imam Asy-Syafi'i pernah menjelaskan, cukuplah surat Al-Asr ini bagi manusia, bagi insan di muka bumi ini sebagai pijakan dan pedoman dalam melakukan berbagai aktivitas dalam kehidupan sehari-hari. Karena ulama besar Imam Syafi'i mengetahui makna yang sangat dalam, yang sangat besar di dalam kandungan surat Al-Asr ini, yaitu setiap hari, setiap waktunya digunakan dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dimensi dalam agama Islam, ibadah bukan hanya ibadah makro atau pokok, tetapi juga ibadah yang bersifat am, bersifat umum, mencari rezeki yang halal dan berkah, belajar bagi anak-anak kita bersekolah untuk mendapatkan ilmu yang bermanfaat seraya berguna bagi kedua orang tuanya, lingkungan keluarga dan masyarakatnya, merupakan salah satu bentuk jihad, yaitu bersungguh-sungguh di jalan Allah dalam menuntut ilmu dan menyebarkan ilmu. Duduk di majlis taklim, iktikaf di masjid, berzikir, berdoa, bersedekah, membaca ayat suci Al-Quran dan ibadah-ibadah yang lain. Penyeragaman ibadah inilah yang akan menghidupkan hati qalbu kita, kesuburan ruhiyah kita untuk tetap dalam ketaatan dan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, sidang Jumat rahimakumullah yang berbahagia. Bahwasanya di dalam kehidupan ini tidak semua orang tentunya berada dalam keadaan di atas. Ada kalanya roda terus berputar dan ada kalanya pula berada di bawah. Oleh karena itu agama sangatlah penting. Keimanan dan ketakwaan adalah sangat mutlak dibutuhkan oleh seorang muslim. Dikala mendapatkan anugerah dan nikmat, maka yang tumbuh adalah rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, seraya lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dikala mengalami ujian dan cobaan serta musibah, yaitu bersabar bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memberikan hikmah yang besar, akan mengampuni dosa dan kesalahan kita, juga membuat kita lebih dekat lagi. Andai kata kita menilai dari sifat positif, menganggap baik apa yang terjadi dalam diri kita, dalam kehidupan kita, itu tergantung dari kualitas keimanan seorang muslim. Oleh karena itu, maka paling tidak sebagai media untuk evaluasi diri, peningkatan kualitas iman dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, kita menjaga 7 sunnah harian Rasulullah Nabi Muhammad SAW yang meliputi yaitu sholat berjamaah, kemudian qiyamul lail, kemudian membaca ayat-ayat suci Al-Quran, mentadaburinya secara khusyuk, sehingga akan membuka hati nurani kita untuk lebih dekat lagi pada Allah Subhanahu wa taala, melaksanakan sholat duha, berinfak dan bersedekah, berzikir, terutama dalam beristighfar, serta senantiasa menjaga wudu dalam keadaan suci, mengharap akan ridho dan juga ampunan maghfirah Allah Subhanahu wa taala. Saudaraku yang budiman yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, atas nama rekan-rekan pengurus DKM Dewan Kemakmuran Masjid Ukhuwah, kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya di tahun 2024 ini atas integritas, kinerja dan juga loyalitas dari rekan-rekan pengurus masjid, baik dalam bidang imarah, baik dalam bidang sarana dan prasarana ataupun dalam bidang administrasi, dan juga kepada seluruh jamaah saudaraku, warga PPH dan sekitarnya, jamaah Masjid Ukhuwah dan sekitarnya, kami mengucapkan banyak terima kasih yang telah berperan secara aktif untuk memakmurkan Masjid Ukhuwah yang kita cintai ini, sekaligus untuk dapat mengembangkan keilmuan lewat taklim-taklim dan kajian-kajian keislaman. Semoga masjid kita ke depannya menjadi lebih makmur, lebih ramai jamaahnya, dan juga memberikan pengaruh yang positif ke arah yang lebih baik
bagi seluruh kaum muslimin, khususnya warga dan jamaah ukhuwah yaitu Villa Gading Harapan sekitarnya. Dan juga kami mohon maaf apabila dalam sisi pelayanan, dalam sisi pendampingan, kelengkapan sarana dan prasarana tidak memenuhi karena budget yang terbatas, sehingga sholat Jumat banyak yang berada di samping sampai keluar. Kami mohon maaf. Ya, semoga di masa yang akan datang bisa untuk mengembangkan sarana dan prasarana masjid kita, sehingga kita bisa semuanya beribadah dengan nyaman, yang aman dan juga dengan khusyuk. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil Karim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu wal ghafurur rahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina wa habibina wa syafiina wa maulana Muhammad. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahu ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi samil alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus sholihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladziina aamanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma fir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya Allah ya Rabbana. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Rabbana ighfir lana wa li walidina warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana ighfir lana wa li walidina warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana ighfir lana wa li walidina warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Rabbi ij'alni muqimas shalah wa min dzurriyyatina rabbana wa taqabbal du'a. Allahumma a'izzal Islam wal muslimin. Allahumma a'izzal Islam wal muslimin. Allahumma a'izzal Islam wal muslimin. Allahumma ansuril Islam wal muslimin fi Palestin. Allahumma ansuril Islam wal muslimin fi Palestin. Allahumma ansuril Islam wal muslimin fi Palestin wa fi Indonesia wa fi kulli makan wa zaman. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun.